Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sarikan dari buku Fiqh Sirah karya dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari dan telah kita pelajari. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keseharian kita lahir dan batin, ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah tahu bahwa ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika beliau dalam usia 2 bulan kandungan. Kemudian beliau diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian menyerahkan beliau kepada Sayyidah Halimatus Sya'biyah untuk menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ladang yang asalnya itu tidak subur menjadi subur, onta betina domba betina yang sebelumnya tidak domba betina tua yang sebelumnya tidak mengeluarkan susu, akhirnya banyak susunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 5 tahun, dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril, dan kemudian karena kejadian tersebut Sayyidah Halimatus Sya'biyah mengembalikan Rasulullah kepada sang ibunda, yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian di usia 6 tahun Rasulullah SAW diajak oleh sang ibunda ziarah ke makam sang ayah di Yathrib. Yathrib ini kota Madinah. Jadi ayahanda Rasulullah dimakamkan di mana? Di Madinah. Ketika beliau melakukan perjalanan perdagangan, wafat di kerabat sang ayah, yaitu di Madinah. Kalau ditanya sekarang makamnya di mana, ayahanda Rasulullah di Madinah, tapi tidak tahu tempatnya di mana karena semuanya sudah dihilangkan. Ya, sebenarnya mungkin petanya ada, letaknya ada, dipindahkannya kemana, tapi tidak diungkap ke kita. Ya, tidak diungkap ke kita oleh otoritas yang menguasai, yang memimpin sekarang di sana. Jadi ayahanda beliau meninggal di Yathrib. Sang ibu mengajak Rasulullah ziarah ke makam sang ayah. Tapi kemudian di daerah di antara Makkah dan Madinah itu ada namanya Abwa. Ibunda beliau wafat di sana. Abwa. Maka nanti kalau umroh atau haji minta antarkan saya ke Abwa. Di sana ada makam Sayyidah Aminah, ibunda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh kembali oleh sang kakek, tapi di usia beliau 8 tahun 2 bulan 10 hari sang kakek wafat. Kemarin kita sudah kaji. Mungkin di sini sudah banyak yang memiliki cucu. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika menjadi kakek atau menjadi nenek, lebih cinta ke cucu atau lebih cinta ke anaknya?
cucu. Itu sudah jelas. Kami punya guru orang ya kiai besar juga, beliau punya cucu juga. Itu ngomong ke anaknya itu sudah ngatur cucunya sedemikian rupa, ketat mendidik, tapi aturan itu semuanya dilanggar oleh sang kakek. Kemudian anaknya pendidik juga menyampaikan, kok begitu sih? Sang kakek jawab, tugas ayah itu mendidik, tugas kakek itu membahagiakan, katanya. Jadi di sini bagaimana Rasulullah hanya diasuh beberapa waktu saja oleh sang kakek, dan itu sedikit waktunya. Dan kemudian Rasulullah diasuh oleh sang paman, tapi sang paman dalam sejarah belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada catatan yang menjelaskan bahwa ayahanda dari Sayyidina Ali, yaitu Abu Thalib, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya hal yang pertama yang perlu kita ambil adalah Rasulullah tanpa sentuhan ayah. Tidak ada sentuhan ayah dalam diri Rasulullah SAW. Kalau ini kita balik, kita sandingkan dengan kita sekarang, anak yang tanpa sentuhan ayah itu kurang pendidikannya. Tapi kalau Rasulullah terbalik, Rasulullah terbalik, tanpa sentuhan ayah sempurna kehidupan Rasulullah. Siapa yang mendidik Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah. Kalau kita kan sampai detik ini masih mencari Allah, masih mencari Allah. Kalau ada orang mengatakan detik ini, oh saya sudah ketemu dengan Allah, saya nggak butuh sholat lagi, gila itu. Rasulullah sholat loh yang sudah bertemu dengan Allah, yang dididik oleh Allah sejak kecil. Jadi Rasulullah kebalikan dari kita semuanya. Anak yang tanpa sentuhan ayah ada sisi yang kurang dalam jiwanya, tapi Rasulullah tanpa sentuhan ayah sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa sentuhan ibu. Apalagi tanpa sentuhan ibu, kalau kita pasti ada sisi yang kurang dalam jiwa kita. Tapi Rasulullah tanpa sentuhan sang ibu sempurna. Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sentuhan sang kakek sebentar. Usia Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, bersama Rasulullah itu sebentar, sampai Rasulullah usia 8 tahun. Dan tanpa sentuhan sang kakek, Rasulullah sempurna. Kemudian bersama sang paman. Nah, sang paman ini Abu Thalib ini membela Rasulullah. Pembela Rasulullah itu 2 ketika di Makkah. Siapa? Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Ini yang membela Rasulullah SAW dalam segala hal, tapi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini membuktikan bahwa apa? Kesempurnaan Rasulullah, dakwah Rasulullah SAW. Sempurnanya bagaimana? Kalau ada orang mengatakan, oh ya wajar, pendidikan pamannya pembesar Quraisy. Kalau sekarang mungkin gini ya, oh ya wajar, dia besar, ayahnya ketua partai. Mungkin begitulah kalau sekarang. Kalau sekarang mungkin seperti itu. Nah ini pimpinan Quraisy, pembesar Quraisy yang disegani di Quraisy. Tapi sang paman tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan di akhir ayatnya Rasulullah kurang lebih maknanya mengatakan, ucapkan 2 kalimat syahadat, aku jadikan itu sebagai bukti argumen di hadapan Allah kelak untuk menyelamatkanmu. Dan beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya tidak bisa dong mengatakan sang paman mensupport Rasulullah dalam dakwahnya. Melindungi iya, tapi mensupport dakwahnya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka di sini apa hikmah?
dari hal-hal tersebut? Pertanyaan pertama kita bandingkan dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir, Fir'aun itu mimpi bahwa akan ada anak laki-laki yang akan menghancurkan dia, menghancurkan kerajaannya dan membunuhnya. Ditafsirkan itu bahwa akhirnya anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh semua oleh Fir'aun. Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Itu ilham. Dihanyutkanlah Nabi Musa ke sungai. Setelah itu diasuh di istana Fir'aun. Kan hanyutnya ke Fir'aun. Oleh istri Fir'aun diasuh. Fir'aun yang membunuh semua anak laki-laki. Ada anak di bawah istrinya diasuh. Dan itu yang akan menghancurkan Fir'aun kelak. Diasuh di istana, tapi Nabi Musa tidak mau mengkonsumsi ASI kecuali dari ASI sang ibu. Sampai dicari di seluruh kampung, dikembalikan lagi oleh Allah kepada sang ibunda. Apa sulitnya bagi Allah untuk menakdirkan Nabi Muhammad seperti Nabi Musa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kenapa malah diasuh, disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah? Ada maksud di dalam ketetapan-ketetapan Allah yang terkadang berbeda dengan logika kita. Maksudnya apa? Allah seakan-akan tidak ingin Nabi Muhammad diasuh oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mau Nabi Muhammad diasuh oleh sang ayah, gak mau Nabi Muhammad diasuh oleh sang ibu, gak mau diasuh oleh sang paman, dilindungi diasuh oleh sang kakek, dan tidak mau diasuh oleh sang paman dan sang paman beriman. Tidak, sang paman malah tidak beriman. Di sini Allah menutup semuanya, menutup keraguan-keraguan. Jadi bapak-bapak kalau baca nanti buku-buku sejarah Nabi Muhammad, kritikan untuk Nabi Muhammad dari orientalis, maka yang dikritik mereka memahami Nabi Muhammad dengan logika mereka. Oh iya, dilindungi paman. Oh, Nabi Muhammad ini rebutan kekuasaan. Dikira Nabi Muhammad mendirikan partai. Tidak. Nabi Muhammad itu meluruskan agama yang sudah bengkok. Itu misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ini juga kita sampaikan bahwa Jazirah Arab itu tidak tersentuh oleh budaya negara-negara adidaya ketika itu. Persia, Romawi, India tidak tersentuh oleh itu. Di tengah Jazirah Arab yang jauh dari peradaban. Kalau sekarang, berapa banyak anak kita lebih canggih dari kita terkait informasi? Kenapa? Karena informasi terbuka. Nabi Muhammad dapat informasi dari mana? Dari Allah langsung. Maka Allah menakdirkan kepada Nabi Muhammad ini, garis kehidupan Nabi Muhammad itu langsung dari Allah dan dibimbing langsung oleh Allah, dan Nabi Muhammad tahu itu. Ini perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sekarang, Nabi Muhammad langsung diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, 23 tahun setelah itu Al-Quran turun. Jadi Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan Nabi Muhammad selama 23 tahun. Kalau kita sekarang, Al-Qurannya sudah lengkap. Nah, bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan kita? Itu yang sulit. Kita dihadapkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran itu, memahami hadis itu, memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu, dengan kita dibenturkan dalam keseharian kita dengan ketetapan-ketetapan yang terkadang di luar nalar kita. Kita usaha, gagal. Ya Allah, gimana sih? Kan nyuruh saya usaha. Allah nyuruh saya istikharah, kok gak ada jawabannya?
Ya Allah, saya sudah ibadah, sudah sedekah, sudah ini, sudah itu, kok hidup saya begini-begini saja? Allah yang disalahkan. Padahal apa? Padahal kita yang belum paham. Kenapa belum paham? Karena hati ini ketika seorang hamba itu melanggar perintah Allah, ada titik hitam yang melekat di hati seorang manusia. Tapi kalau dia melakukan ketaatan-ketaatan, hatinya tambah bersih, tambah jernih. Dan hijab-hijab, tirai-tirai yang membatasi hati itu dari mengenal Allah itu semakin terbuka. Semakin terbuka. Itu beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh ini di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal, perahu besar, dihina oleh kaumnya. Setelah datang banjir, banjirnya sudah datang, perahunya sudah jalan terapung. Anaknya mengatakan, Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ayo ikut saya ke perahu. Kata anaknya, oh tidak, saya akan naik ke gunung. Kata Nabi Nuh, sekarang tidak ada yang selamat dari banjir ini. Anaknya tidak mendengarkan. Anaknya tidak selamat. Ini Nabi Nuh. Siapa yang berperan tadi? Ada contoh seperti Nabi Musa kecil, ada contoh seperti putranya Nabi Nuh. Yang berperan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Sekarang kita bisa mengambil hikmahnya. Kenapa bisa mengambil hikmahnya? Karena kejadiannya sudah terjadi dan Allah sampaikan, dan logika kita berpikir tentang runtutan-runtutan kejadian itu sehingga ada hikmah yang diambil. Tapi kalau dalam kehidupan kita ada masalah, mentok, bisa kita ngambil hikmah? Tidak bisa. Yang perlu kita salahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini gimana sih? Allah ini Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya kita atau Allah? Tuhannya Allah. Berarti kita yang tidak paham. Maka kita butuh sharing, ya. Butuh menyampaikan keluh kesah kita, pertama kepada Allah, kedua kepada orang yang dapat membimbing kita. Kalau para sahabat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, maka umat menyampaikannya kepada khalifah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah dibagi itu tugasnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, yang paling tahu tentang ilmu waris itu Zaid bin Sabit. Itu Rasulullah langsung menunjukkan. Yang paling tahu tentang halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Abdullah ibnu Abbas itu hibrul ummah. Hibrul ummah itu tinta penanya umat Islam. Artinya Abdullah ibnu Abbas tafsiran-tafsiran Al-Qurannya Masya Allah. Jadi sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW siapa pewarisnya. Ayo kalau sekarang siapa pewaris Rasulullah? Sekarang gampang Pak jadi pewaris Rasulullah. Tinggal pakai jubah, sorban, jenggot panjangkan sedikit, beli HP, pakai kamera, ngomong di YouTube. Ilmunya dari mana? Ijazah sekarang bisa dibeli. Ijazah bukan, tapi pengakuan dari para ulama. Oh dia alim, oh dia tidak, oh dia punya ilmu dalam ini. Itu terkait agama seperti itu. Oh kita nulis skripsi, tesis, disertasi, harus ada pembimbingnya. Bagaimana dalam kehidupan? Maka fitnah paling kejam di zaman ini adalah menjauhkan umat Islam dari guru. Umat Islam dijauhkan dari gurunya, dari ulamanya,
dari syekhnya, dari kiainya. Gurunya siapa sekarang? ChatGPT. Gurunya siapa sekarang? Gemini. Gurunya siapa sekarang? Google. Gurunya siapa sekarang? YouTube. Gurunya sekarang siapa? Reels di Instagram. Potongan-potongan video itu yang kita jadikan guru sekarang. Tidak dibimbing hidup, ya, tidak dibimbing hidup. Maka hal ini Allah menutup seluruh celah pintu untuk masuknya keraguan atas kerasulan dan misi Rasulullah. Tidak ada yang bisa meragukan bahwa Nabi Muhammad itu ada dan sempurna. Mau dites dari manapun, sebentar lagi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu fakta. Kita mengatakan fakta, kira-kira bisa tidak keimanan kita seperti keimanannya Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang mengatakan Muhammad, oh selama Muhammad yang ngomong saya percaya? Itu Isra Mi'raj. Salah satu kesalahan kita lagi dalam memahami Nabi Muhammad SAW. Usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah, Iqra. Beberapa kali diulang oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya, Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana bi qari'in, aku tidak membaca, aku tidak bisa membaca. Ini kira-kira perkataan Nabi Muhammad ini membantah perintahnya malaikat Jibril atau ada makna lain? Kalau kita menggunakan logika kita akan mengatakan Nabi Muhammad menyampaikan, memberitahu malaikat Jibril, Jibril saya nggak bisa baca loh. Pertanyaannya, memang malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca? Terus apakah Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril perintahnya salah? Kan tidak tiga-tiganya. Nabi Muhammad, di pikiran kita Nabi Muhammad menyampaikan, memberitahu malaikat Jibril bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Malaikat Jibril tahu itu dan Nabi Muhammad tahu itu. Tapi karena kita menggunakan logika kita mengartikan bahwa Nabi Muhammad memberitahukan kepada malaikat Jibril bahwa beliau tidak bisa membaca. Nabi Muhammad menggigil. Kita mengartikan Nabi Muhammad ketakutan, karena itu pertama kali mendapatkan wahyu. Pertanyaannya, yang membelah dada Nabi Muhammad tadi itu siapa? Malaikat Jibril, malaikat yang datang di usia 40 tahun nanti, yang akan kita kaji nanti. Artinya kan Nabi Muhammad sudah kenal malaikat Jibril, sudah tahu malaikat Jibril. Kenapa Nabi Muhammad takut? Tidak ada ketakutan sama sekali, tapi karena beratnya wahyu, maka Nabi Muhammad menggigil, berat menerima wahyu itu. Kita sebagian orang ditunjukkan beberapa hal yang gaib saja, langsung dia mengatakan, saya sudah kenal Allah, saya sudah makrifat, saya nggak sholat. Itu kan karena beratnya, dia nggak mampu menerima hal-hal gaib itu. Dia tidak siap. Kenapa? Karena tidak belajar. Kalau Nabi Muhammad Allah langsung, jangan samakan. Maka Allah menutup seluruh keraguan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di masa muda Rasulullah SAW, nah ini masa kecil sudah kita lewati. Tadi kita alihkan sedikit ke usia 40 tahun. Kemudian sekarang di masa muda Rasulullah SAW, dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yanqulu ma'ahum al-hijarata lil Ka'bati wa alaihi zaru. Artinya Rasulullah SAW di masa muda beliau mengangkat batu. Mengangkat batu maksudnya
Di masa muda Rasulullah itu Makkah, Ka'bah itu kena banjir bandang. Nah, kalau di sana banjir bandang wajar karena nggak ada pepohonan. Ya, banjir bandang sering terjadi. Dan di masa muda Rasulullah ada banjir bandang, Ka'bah itu roboh setengahnya atau lebih. Nah, Quraisy memperbaiki bangunan Ka'bah itu. Nah, Rasulullah membantu mengangkat batu-batu untuk memperbaiki, merenovasi Ka'bah yang roboh tersebut. Nah, beliau menggunakan penutup bawah. Di sini izar, kalau izar kita artikan sarung. Apa ada sarung seperti yang kita pakai? Tidak ada di masa dulu. Maksudnya yang kain untuk menutup bagian bawah. Faqala lahul Abbas ammuhu. Kemudian Sayyidina Abbas paman Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, wahai keponakanku, jika mungkin engkau angkat penutup bawahmu ke atas, disangkutkan ke bahu, maka angkatlah ketika engkau mengangkat batu," kata beliau. Kemudian Rasulullah lakukan itu, ternyata tersingkap. Ya, paha beliau tersingkap dan nampak. Setelah itu beliau pingsan. Ya, tersingkap pahanya beliau, kelihatan itu beliau menjadi pingsan. Di sini dikatakan fasa khotomal ghasyiyan, jatuh pingsan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya apa? Ketika beliau muda, auratnya terbuka sedikit, langsung diselamatkan oleh malaikat Jibril. Dengan apa? Dengan pingsan tadi. Pingsan langsung tertutup semuanya. Ini Rasulullah, paha beliau terbuka, auratnya terbuka, langsung pingsan. Kalau sekarang kita yang laki-laki biasanya kan main bola, celananya pasti pendek. Ini Rasulullah. Sekarang jangankan yang laki-laki, yang perempuan sekarang, yang wanita sekarang bagaimana? Bukan hanya paha yang kelihatan. Ini Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dijaga dari perbuatan yang tidak etis, baik sebelum diangkat ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Jadi ini Rasulullah sudah masuk ke usia pubertas, ya. Usia pubertas, dan itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian larangan membuka aurat di depan publik. Ini sebelum Rasulullah menjadi nabi. Rasulullah terjaga dari perilaku buruk jahiliyah. Jahiliyah itu bukan jahil itu bodoh, artinya bukan, tapi jauh dari peradaban. Mereka orang-orang yang pintar cerdas, tapi jauh dari peradaban. Maka di sini ada kisah. Ini kisahnya panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau muda, beliau menggembala domba, ya, menggembala kambing. Menggembala kambing itu sunnahnya para nabi, ya. Sunnah para nabi. Semua nabi itu menggembala kambing. Itu sunnatul anbiya. Maka sekarang kalau ada yang mengikuti sunnah nabi, ya, sekarang banyak kan yang ngajak sunnah nabi. Ayo anaknya kecil suruh gembala kambing. Gembala kambing. Kalau di Jakarta sulit gembala kambing, di mana? Kita di sini sulit. Itu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menggembala kambing. Nah, suatu ketika beliau ingin tahu kehidupan di kota Makkah itu bagaimana. Di malam hari biasanya ada pesta pernikahan. Nah, beliau ketika itu minta kepada temannya untuk menjaga gembalaannya, karena beliau ingin melihat pesta di Makkah. Pesta pernikahan. Turun Rasulullah ke kota Makkah, ya, dari gembala kambing, kemudian ingin nonton pernikahan, ya, acara pesta pernikahan Quraisy di malam itu. Baru duduk Rasulullah pingsan.
bangun karena terik matahari. Keesokan harinya beliau juga begitu. Beliau datang lagi malam, mau melihat pesta itu, pingsan lagi. Bangunnya besok lagi ketika terik matahari. Beliau ceritakan itu kepada temannya tadi. Ini riwayatnya Imam Ibnu Hibban. Beliau sampaikan itu kepada teman beliau. Kata Rasulullah apa? Demi Allah. Ini beliau mengatakan di sini, fawallahi, dan demi Allah, ma hamamtu ba'dahu ma bisu'in mimma ya'lamuhu ahlul jahiliyah. Demi Allah, sejak yang kedua kali itu aku tidak lagi ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maksudnya sesuatu yang buruk dari apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ayo kita sekarang, anak-anak kita lah sekarang yang sudah usia-usia pubertas itu, ada niat pengen pesta lah, pengen inilah, pengen itulah. Tahun baru kemarin itu pesta semuanya itu. Pesta semuanya. Nabi Muhammad mau lihat acara pernikahan saja dipingsankan oleh Allah. Jadi pingsan dan tidak tahu acaranya seperti apa. Ini melindungi siapa? Melindungi Rasulullah SAW dari perbuatan-perbuatan yang buruk di masa jahiliyah itu. Rasulullah mengatakan, hatta akramanillahu binubuwatihi, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatku menjadi nabi. Ini Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersihkan. Bisikan-bisikan setan itu sudah gak bisa untuk menaklukkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi sudah celahnya. Kalau kita sekarang, ini persiapan, baru persiapan menjadi nabi sudah sempurna Nabi Muhammad. Sempurna sekali Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang, setannya tidak hanya di dalam hati sekarang, di genggaman tangan. Kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang. Teknologi yang ada sekarang. Dulu di masa kami, ketika ya usia-usia kami, saya ini mungkin usia-usia anak bapak, jadi pemantauan kami gampang. Tinggal lihat mainnya kemana. Oh, temannya ini, temannya ini sudah kelihatan. Sekarang yang kita ingin tahu, teman anak kita dari mana kita tahu? Semuanya bermedia sosial, ada di HP semua sekarang. Mantaunya bagaimana? Oh, gampang Ustaz. Kita bikin akun juga Instagram, di blog kita, nggak bisa melihat aktivitasnya di media sosial. Terus pemantauannya bagaimana? Sekarang dunia lebih sulit lagi untuk pemantauan itu. Kalau Nabi Muhammad langsung dipantau oleh Allah, pingsan, dijadikan tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai itu tidak terjadi. Ini adalah Rasulullah SAW. Artinya dalam kisah tadi, Rasulullah SAW manusia dan merasakan seluruh apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi Rasulullah ketika itu penasaran juga, ingin tahu juga, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah aib itu? Tidak aib. Apakah itu sebuah kesalahan? Bukan kesalahan. Apa salahnya ingin tahu pesta pernikahan seseorang? Kan tidak. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk datang ke walimah. Rasulullah memerintahkan untuk mengadakan walimah dan menghadiri walimah. Tapi adat yang digunakan Quraisy ketika itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka Allah menjadikan Rasulullah pingsan. Jadi Rasulullah itu merasakan apa yang dirasakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulullah dari segala penyimpangan atas bisikan hawa nafsu sebagai seorang manusia. Ini Rasulullah tidak ada bisikan hawa nafsu. Rasulullah keingintahuan.
inilah mukjizat, meski sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu menghilangkan itu semua dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampu Allah menghilangkan itu semua. Tapi hikmah di balik itu, kehidupan Rasulullah ini ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tolok ukur standar kehidupan umatnya jika ingin selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi penerapan Al-Quran itu sudah dari awal kehidupan Nabi Muhammad, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Iqra, bacalah tadi itu. Kira-kira membaca apa? Membaca wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diterapkan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sulit sekali. Contoh khusyuk dalam sholat, kita tekan dalam tata cara sholat itu. Tata cara sholat itu. Jadi kami lahir dari keluarga besar Muhammadiyah semuanya. Kami Muhammadiyah, kami anggota Muhammadiyah. Itu ketika pulang kemarin ngobrol dengan orang tua itu cerita, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman banyak. Waktu sholat, jadi di masjid di kampung kami itu pengurus masjidnya, masjid jami'nya itu gabungan antara NU dan Muhammadiyah, ada utusan. Ya. Jadi pengurus bareng. Ketika sholat, orang tua kami sholat subuh, orang tua kami imamnya kunut, orang tua kami kunut. Akhirnya setelah salam sholat, ada saudara kita dari NU itu di sampingnya nanya ke orang tua, Bapak kan Muhammadiyah, kok kunut? Banyak kan imamnya kunut, maka saya kunut. Kata ayah saya seperti itu. Kalau itu pun setelah perdebatan panjang dengan kami kan, dari kecil dulu sampai sekarang sering diskusi. Itu pun kunut. Setelah itu nanya, punya temannya juga seorang kiai di sana, terus nanya, Yai, itu ada jamaah kita itu. Setelah salam sholat, dia nanya, Bapak kan Muhammadiyah, kok kunut? Terus pertanyaannya apa? Kata kiai tersebut. Nah, saya bilang pertanyaannya, dia sholat kok memperhatikan saya? Dia ngadep ke Allah atau menilai saya? Gitu kan. Terus dia jawab, kamu bisa aja. Gitu kan. Nah, itulah kita sekarang. Rasulullah itu mengajarkan kita sholat itu khusyuk menghadap kepada Allah, bukan menilai orang yang sholat di samping kita, atau di depan kita, atau di belakang kita. Itu yang kita hilang. Ya. Kita hilang karena apa? Karena kita sibuk dengan pertengkaran, diskusi begini, lupa dengan maknanya, ya, lupa dengan makna tersebut. Dan itu semuanya dapat kita kaji, kita pahami dalam kehidupan Rasulullah SAW. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji mukjizat lagi dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ekspedisi perdagangan Nabi Muhammad pertama kali ke negeri Syam. Nabi Muhammad melakukan perjalanan, nanti ketemu sama rahib di sana. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi, insya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Ada? Tidak ada? Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab ini,
dan juga di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan lahir batin kepada kita untuk dapat menikmati menyambut bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin membimbing kita untuk terus istiqomah meniti jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita, mengampuni seluruh kesalahan kita dan seluruh keluarga kita. Allahumma amin ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat kami kaji. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.